ولأمواتنا ولأمواتكم ولأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق النبي وصحبه والآل. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang tak terhingga daripada nikmatnya tersebut, terutama atas nikmatnya iman dan Islam yang sampai pada saat hari ini pun masih menyertai dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kedua nikmat tersebut senantiasa langgeng sampai kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula salawat dan salam pun senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seraya berharap kepada Allah mudah-mudahan keberkahan salawat yang senantiasa kita banyak baca tersebut menjadi sebuah sebab kita dikenal, dicinta dan mendapatkan syafaat kelak yaumul qiyamah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan kaji hadis kita sampailah pada hadis yang ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Rawahul Bukhari. Hadis yang ke-16 dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, ausini, beri aku sebuah wasiat. Yang mana laki-laki ini tidak disebutkan siapa namanya, menunjukkan sang periwayat hadis mungkin lupa akan orang tersebut siapa orangnya. Makanya beliau mengatakan seorang laki-laki. Ada yang mengatakan riwayat adalah orang tersebut namanya Abdullah bin Umar, daripada anak Sayyidina Umar bin Khattab. Ada yang mengatakan Abu Darda. Yang penting salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi. Yang dia tanyakan kepada Nabi adalah meminta sebuah wasiat, sebuah pesan, sebuah amalan. Bukan wasiat yaitu mendoakan Nabi mati lalu diberi wasiat, ada. Maksudnya wasiat di sini adalah, wahai Rasul, alimni, ajarkan kepadaku amalan, sebuah amalan, ma yanfa'uni dinan wa dunya, yang amalan tersebut bermanfaat bagi agama dan bermanfaat
bagi dunia, wa yuqarribuni ila Allah azza wa jalla, dan amalan yang kau beri itu mendekatkanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat kita ambil pelajaran bagaimana mereka para sahabat Nabi itu tatkala waktu yang diberikan oleh Allah bisa bersama Nabi Muhammad, mereka ambil kesempatan untuk bertanya, minta amalan, sesuatu yang positif tatkala mereka itu bersama dengan Nabi, menunjukkan bahwa kesempatan itu tidak akan datang dua kali kalau sampai Nabi meninggal dunia. Maka mereka ambil, mereka bertanya, mereka semangat. Nah, begitulah kita harusnya. Tatkala ada ulama di antara kita, ada orang saleh di antara kita, ambil manfaat dari mereka, ambil ilmunya, ambil akhlaknya, ambil bagaimana sikap perilakunya, pelajaran darinya. Jangan sampai kita menyesal kalau sudah beliau meninggal, hanya menyesal. Sudah sidin meninggal hanya menangis mempos, innalillah, ya Allah sidin guru luar biasa, hadir majelisnya ada suah lagi itu. Mbah mati pak iyanya, Mbah mati ziarah kubur haulnya nomor 1. Harusnya mumpung masih hidup ambil kesempatan. Beliau ada majelisnya, hadiri majelisnya. Beliau menyampaikan ilmunya, hadiri, simak baik-baik akan ilmunya, ambil manfaat. Jangan sampai kita menyesal setelah kepergiannya. Dan itulah yang banyak terjadi di masyarakat kita. Sudah meninggal, hibah postingannya. Sidin bilang tiap hari mau posting gambar Sidin aja meninggal, sejarah lawan guru fulan, lawan ini, potongan-potongan videonya. Tapi waktu masa hidupnya jarang menghadiri akan majelisnya atau mengambil manfaat dari beliau. Jangan sampai. Nah, ini contoh para sahabat bagaimana mereka itu punya semangat untuk mengambil hal-hal yang baik itu dari baginda Nabi, kesempatan. Maka dia pun bertanya kepada Nabi yang pertanyaannya pun sangat luar biasa, yaitu meminta sebuah amalan yang manfaat, bukan hanya untuk dunia tapi untuk agama, yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita, ini banyak juga minta amalan, tapi amalannya dunia semuanya, bukan akhirat. Guru minta amalan guru supaya lekas dapat jodoh, minta amalan supaya binian hendak keluar mulut guru, minta amalan guru supaya bini tuha dia majalur hendak kawin lagi. Wah, hendak berbini 2 sekalinya. Guru minta amalan guru supaya cepat sugih. Jar gurunya akuin jangan tahu dari bahari dah amalkan. Buktinya aku yang ada sugi-sugi juga. Jika minta amalan sugi itu kita ini selalu yang kita pikirkan urusannya dunia. Yang sifatnya dunia itu sudah dijamin oleh Allah. Yang sesuatu dunia itu sudah ditetapkan oleh Allah dari kita dalam rahim ibu. Kalau 4 bulan dalam rahim ditetapkan semuanya. Lalu buat apa kita pusing memikirkan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah, sudah ditentukan, apa kita pusing? Maka yang harusnya kita pikirkan adalah sesuatu yang belum kita ketahui bagaimana masa depan kita setelah kehidupan dunia. Minta yang manfaat untuk keselamatan, kesejahteraan akan akhirat kita tersebut. Dia meminta nasihat kepada Nabi, sebuah nasihat yang mana nasihat itu bermanfaat baik dunianya, agamanya, dan mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun menjawab, qala la taqwa. Ujar Nabi, ikam jangan pemarah, jangan penyarikan, bersifat apa itu namanya lemah lembut, bersifat pemaaf.
jangan pemarah. Faraddada miraran, maka sahabat itu pun berulang kali dia bertanya kepada Nabi untuk meminta sebuah amal. Kurang puas, Nabi ini pesannya singkat banget. Jangan penyarikan, selesai. Guru minta amalan, jangan penyarikan dari sini. Sudah. Bertanya lagi sampai Nabi mengulang pun jawabannya. Qala la taghdab. Kata Nabi, maka engkau hendaklah jangan bersifat pemarah. Karena sifat marah itu adalah sumber daripada keburukan, sumber daripada munculnya kemaksiatan adalah karena sebab marahnya seseorang. Makanya al-ghadab, sifat marah itu dikatakan adalah daripada sifat yang muncul daripada sifatnya syaitan. Jadi bila ada orang penyarikan, nah itu sepupunya syaitan, sepupunya iblis, sifatnya sama persis. Apa sifatnya? Pemarahan. Makanya orang kalau marah ihmarrat wajhuhu, habang ma'eh. Dan sifat daripada merah itu adalah sifatnya syaitan daripada minan nar. Khuliqati syaitan minan nar, diciptakan syaitan itu daripada api. Api itu panas, api itu merah. Dan orang marah itu sifatnya adalah merah. Marah wajahnya. Nabi SAW apabila marah ihmarrat wajhuhu, merah wajahnya, mata habaq, muha habaq. Kamu bertanduk, buai bertanduk. Saking penyarikannya, bujurai muhanya bungas, buai beginju, bulu mata panjang. Tapi penyarikan lawan laki, yang dilihat lakinya lain bungasnya. Kayak setan gini, bertanduk, sariknya di rumah. Makanya sifat syaitan yaitu adalah marah. Bahkan sahabat yang lain pun juga pernah bertanya kepada Nabi meminta sebuah amal, di antaranya Sayyidina Abbas. Faman Nabi SAW, beliau minta doa, wahai Nabi, aku minta doa. Yang mana dengan doa itu aku akan berdoa kepada Allah. Lihat, begitulah mereka para sahabat. Tatkala bersama Nabi begitu semangat dan gemar untuk meminta amalan-amalan urusan akhirat. Ujar Nabi sallallahu alaihi, mintalah wahai pamanku Abbas keafiatan kepada Allah. Sudah, itu aja pesan Nabi, kada banyak. Lalu Sayyidina Abbas pun berkata, fa'awadahu al-Abbas mirara, mengulang-ulang bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, masa cuma minta sallallahu alaihi, minta keafiatan ajakah, amalan yang lain adakah? Sampai Nabi mengatakan, ya Abbas, ya Amma Rasulullah, wahai Abbas, pamannya Rasul, salillah al-afiyah fi dunya wal akhirah, mintalah engkau kepada Allah keafiatan dunia dan akhirat. Fa innaka idza u'tita al-afiyah fi dunya wal akhirah u'tita kull khair. Apabila engkau telah diberikan oleh Allah keafiatan dunia akhirat, maka sungguh engkau telah Allah berikan segala kebaikannya. Bahkan dunia kita afiat, awak sehat, rezeki cukup, keluarga baik, itu afiat namanya. Dunianya afiat, akhiratnya afiat, apalagi yang kita minta. Makanya doa kita habis salat, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid din wad dunya wal akhirah. Nah, itu doa yang dianjurkan oleh Nabi kepada Sayyidina Abbas, paman beliau radhiyallahu anhu. Juga pernah seorang laki-laki yang tidak disebutkan namanya pernah bertanya juga kepada Nabi, wahai Rasul, alimni amalan yudkhiluni al-jannah. Ya wahai Rasul, aku minta amal yang memasukkan aku dalam surga. Minta amalan yang menjerumuskannya masuk dalam surga. Bukan lagi kaitan urusan dunia, tapi ya Allah, wahai Rasul, minta amalan yang amalan itu memasukkan aku ke dalam surganya.
Ujar Nabi, la taghdab. Nah, jadi Nabi ini bukan semua pesannya kepada sahabat yang meminta sebuah amalan itu sama. Misalnya jangan menyarikan, jangan pemarah. Tergantung orangnya siapa yang datang, dilihat oleh Nabi. Orang yang datang emosian, penyarikan, maka nasihat yang cocok diberikan oleh Nabi, jangan penyarikan. Yang datang ini begini, nasihatnya beda. Jadi kada sama nasihat si A lawan nasihat si B. Yang si C beda lagi dengan yang si A. Yang si A orangnya ambisius dengan dunia, maka nasihat beliau izhad fid dunya, misalnya zuhudlah engkau lawan dunia. Karena dilihat oleh Nabi, wah ini orang incar jabatan terus, mencari dunia gak ada habis-habis, sudah banyak. Nasihat Nabi beda. Yang satu nasihatnya adalah la taghdab, jangan penyarikan. Nah, itu semua adalah bagaimana Nabi itu yang sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ayyuhal Walad, perumpamaan guru dengan murid itu adalah seperti dokter dengan pasiennya. Nabi dengan umat, dengan sahabat yang datang kepada beliau itu seperti dokter yang sedang mengobati pasiennya. Sakit apa? Dilihat dokter, oh ini yang cocok, resep obatnya ini. Kada mungkin datang sakit kepala, obatnya mencret, itu kada bakal sembuh. Dan Nabi tahu dokternya spesialis. Begitupun kita berguru dengan seorang guru. Kalau salah gurunya, salah obatnya. Pun salah obatnya kada bakal sembuh muridnya, pasiennya. Begitulah. Atau sebaliknya, dokternya sudah bagus, dokternya spesialis, muridnya yang datang kada mau memakai resep dari dokternya, kada bakal jadi juga, muridnya bakal sembuh. Begitulah perumpamaan guru dan seorang murid bagaikan dokter dengan pasiennya. Pasien kalau datang pada dokter pasti menginginkan kesembuhan, menginginkan daripada resep obat yang dapat menyehatkan, menyelamatkan dia daripada penyakit-penyakit yang ada dalam tubuhnya. Begitupun kita datang kepada guru, asal yang guru dokter yang benar-benar guru, dokternya spesialis. Jangan dokternya abal-abal. Dokternya abal-abal, bukannya sembuh, mati kita jadi pasiennya. Itulah Nabi. Begitu pula para sahabatnya memposisikan Nabi itu bagaikan dokter, maka mereka pun selalu bertanya kepada Nabi akan sebuah nasihat amalan yang baik untuk mereka, dunianya, akhiratnya. Bahkan sahabat ini berulang kali bertanya sampai Nabi mengatakan istaghfirillah qabla salatil asr 70 marrah. Beristighfarlah engkau sebelum salat asar sebanyak 70 kali. Beristighfarlah engkau artinya ucapkan kalimat ampun kepada Allah, astagfirullah misalnya 70 kali sebelum salat asar. Yukaffir anka dhunub as-sab'ina 'amah. Maka istighfar 70 kali itu dapat mengampuni dosamu selama 70 tahun lamanya. Masya Allah. 70 istighfar, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Itu pesannya Nabi, 70 istighfar. Bahkan sahabat ini bertanya, fa ilam tati 'ala dhunub 70 'am. Wahai Nabi, jikalau dosaku kada sampai 70 bagaimana? Ada saldonya kah? Kada kah? Dan begitulah kira-kiranya. Maka Nabi pun menjawab, yughfar li ummik, diampuni dosa ibumu. Berkata, fala hadzalik, ibu saya wahai Nabi dosanya kada sampai segitu, masih ada saldonya lagi kah disimpan? Qala li abika, ujar Nabi, untuk ayahmu diampuni dosanya.
Sampai dia bertanya lagi, Nabi menjawab, wali ikhwanika, diampuni untuk saudara-saudaramu. Masya Allah. Amalan 70 kali istighfar sebelum sholat asar ya. Sebelum mengerjakan sholat asarnya. Begitulah para sahabat Nabi itu meminta nasihat. Ujar Nabi, jangan penyarikan, jangan pemarah. Yang mana sifat marah itu adalah sifatnya daripada syaitan, sifatnya daripada iblis, yang mana tidak boleh bagi seorang manusia itu untuk mempunyai sifat tersebut, karena dalam kehidupan kita ini adalah ketentuan dari Allah. Bila kita kada senang dengan ketentuan Allah, berarti kita telah durhaka lawan Allah, murka, marah. Padahal itu ketetapannya Allah, padahal itu takdirnya Allah. Tidak akan seseorang itu melakukan tersebut melainkan iradatullah, itu Allah yang menginginkan. Maka kalau kita sudah memandang kepada Allah yang melakukan semua tersebut, maka tidak akan muncul sifat marah pada diri orang tersebut. Jadi usahakan jangan nyarikan siapapun yang menyampaikan, yang mendengarkan sama. Kita ini manusia biasa yang punya sifat kesabaran. Kadang ada yang setipis tisu. Ajar orang ini sabar setipis tisu. Penyarikan dilatih, sesuatu itu dilatih. Penyarikan latihan, sabar. Kami dulu punya guru di pondok, dan ini dari beliau sendiri pengakuan bahwa beliau itu orangnya Abu Tos. Ujar orang, Abu Tos itu penyarikan luar biasa. Sampai akhirnya beliau bermujahadah, memaksa dirinya untuk menjadi lebih baik dari kita sendiri, bukan dari orang lain. Jadi beliau memaksa dirinya, mujahadatun nafs. Dan itulah kebiasaan para auliyaillah. Mereka itu selalu mujahadah dalam hal apapun. Kita bisa coba misalnya mujahadah apa? Baca Al-Quran setiap hari, mujahadah namanya. Aku ini jarang baca Quran, sampai berdabu Quran di rumah. Mujahadah. Dari besok aku harus baca Quran selembar sehari, itu mujahadah namanya. Dalam kesibukan apapun harus baca, paksa diri kita, itu mujahadah. Nanti lama kelamaan berjalannya waktu, kebiasaan itu kita istiqomahkan, maka sudah menjadi kebiasaan. Kan berat lagi. Bahkan kada baca Quran rasa kurang dalam hidup. Kenapa? Menjadi kebiasaan. Kayak kita makan sehari 3 kali sudah biasa. Lalu dirubah 2 kali sehari, merubahnya kenapa? Kebiasaan. Sudah makannya jam 7, dirubah jam 9. Protes kita. Kenapa ini lantungnya makan, telatnya makan. Biasanya jam 7, berubah kebiasaannya. Maka kita pun tidak akan mudah untuk melakukan. Maka dengan mujahadah. Kami punya guru, beliau mujahadah menghilangkan sifat marahnya itu 4 tahun. Terus wasarik lawan manusia, bahkan lawan binatang pun beliau kada mau marah. Nyamuk gigit, kanyang, kada mau sini tapak nyamuknya. Saking melatih dirinya jangan punya sifat pemarah. Itu mujahadah 4 tahun tuh mereka. Lawan binatang aja rahmat. Akhirnya sekarang beliau bisa mengendalikan sifat marah itu, bahkan tidak pernah lagi marah dengan orang lain. Dijahati orang, senyum aja. Dizalimi orang, senyum aja. Karena sudah makamnya ma'rifat kepada Allah. Nanti di sini beliau jelaskan bagaimana kita marah itu menghilangkan, mengobatinya, dan menghilangkan daripada sifat amarah pada diri kita tersebut. Yang pertama kata beliau adalah dengan kita
Ka'an yatadzakkar dzalik wa yantaqil min mawdi'ih. Hendaklah kita berpindah dari tempat marahnya tersebut. Bila kita lagi sarik di kamar, pindah dari kamar itu. Bila kita lagi marah di ruang tamu, jangan berdiam di situ, pindah dari tempatnya untuk meredamkan amarah tersebut. Lagi sarik di kamar, melihat pasangannya, misalnya apakah si laki sudah uyuh menyimpuni baju, beli lipat, bertapas iya, menyetrika iya, melipati iya. Sekalinya laki mengambil baju, tariknya pas tambur, omah hendak sarik, habang sudah mata merah muha, tarik nafas keluar kamar. Namun di kamar berdiam, bisa keluar iblisnya. Kemana bukan? Keluar ke dapur, jemuran pujian situ. Selesai, hilang marahnya. Itu cara meredam amarahnya kita dengan yang tagil min mawdi, pindah. Mun lagi berabah, bawa berdiri. Mun lagi di ruangan tadi, bawa ke ruangan yang lain. Mun kita di situ, tambahnya marah. Melihat tadi, tambahnya marah. Dengan marah tidak merubah keadaan. Dengan marah tidak merubah akan sesuatu tersebut, malah akan menambah penyesalan. Itulah marah. Efek dampaknya adalah kalimat yang keluar dari mulut orang yang marah itu kada bisa terkontrol. Kita pun lagi marah, kada tahu lagi mana laki, mana lain, mana orang tua, mana anak. Sudah marah, sumpah serapah keluar, cacian makian keluar. Kada ingat lagi yang mana kebaikan-kebaikan yang sudah ia lakukan lawan kita itu hilang berada. Makanya sifat marah ini dapat menghancurkan martabat seseorang. Pejabat 4 tahun menjabat, Masya Allah baik orangnya, ramah orangnya, disiplin orangnya, amanah dengan jabatannya. Pas tahun terakhir diwawancara, mungkin lagi punya masalah. Pas marah-marah diwawancaranya, pas marah-marah tersebar videonya. Apa yang dikenang oleh orang lain bukan kebaikannya yang 4 tahun, tapi yang diingat, oh itu pejabatnya penyarikan. Nah, yang diingatnya orang, yaitu sifat marahnya. Seorang ulama, seorang kiai penceramah dakwah, Masya Allah ceramahnya luar biasa, baik nasihat, ramah, sejuk hatinya mendengarkan. Pas pernah sekali sedikit ceramahnya sarik-sarik, memamai dengan panitia misalnya, karena tempat acaranya kumpul jamaah laki perempuannya atau apapun lah itu jadi sebuah sebab. Maka yang akan diingat oleh orang lain apa? Bukan sifat baiknya. Siapa yang ceramah kemarin itu? Kiai yang memamai aja ceramahnya. Nah, itu yang diingat. Yang akan diingat adalah sifat marahnya. Makanya sifat marah, merah, yang kita ingat selalu warna merahnya. Kalau biar di jalan telepon kawan lagi di mana? Di lampu merah. Ada suah biar nyambat di lampu hijau, tidak ada. Pasti yang kita ingat yang warna merah. Nah, itulah sifat marah. Maka dawat untuk menyembuhkan, mengangkat sifat marah itu dengan kita berpindah dari tempatnya. Nah, itu caranya. Karena kalau sudah marah, yang mulut keluar tadi itu akan menjadi sebuah sebab penyesalan pasti. Sama siapapun pian dosua saring lawan anak nyesal, bah dimamai anak ke kamar, ya Allah siatnya inya, bah guring anak hanya diciumi, maaf taklah mama apa mamanya isuk diulangi ulang. Iya kan? Nah makanya kita sifat marah itu harus mujahadah dengan cara pindah tempat. Ya.
melihat tadi itu pindah dari sini ke tempat yang lain supaya sifat marahnya itu bisa diredamkan, dihilangkan. Karena sifat marah itu menimbulkan penyesalan, apalagi ucapan yang keluar marah lawan orang lain, dan kita bahkan lupa orang yang kita marahi ini adalah misalnya suami kita yang wajib kita taat bakti padanya. Yang salah ini kita marah adalah orang tua kita, padahal yang wajib kita taati, taatimi, muliakan dia, itu lupa semuanya. Maka kalau sudah marah, maka yang keluar dari mulutnya macam-macam. Dasar biar begitu, tinggalkanlah saja ulut bang, pulangkan saja ulut ke rumah orang tua saya. Wah, besoknya menyesal wahai bagi beli lakinya. Kenapa aku bebandir itu semalaman? Itu menyesal. Kenapa? Karena marah, lagi emosi. Yang keluar ucapannya bukan yang terkontrol dari otaknya, tapi dari hawa nafsunya yang keluar. Makanya kalau orang marah bisa meredam marahnya minimal dia kadang mengeluarkan kalimat sesuatu diam aja. Merah wajahnya seperti Nabi kalau marah, sikapnya diam, tapi wajahnya nampak merah dari Nabi Muhammad SAW. Maka itu tidak akan membuat penyesalan dia. Tapi kalau sudah keluar dari mulut kita sesuatu, ini bahaya penyesalan. Ceraikan saja saya, harus diceraikan, nyesal keduanya. Maka talaknya langsung talak 1000, talak 1000. Orang batas talak aja sampai 3, 1000. Akhirnya yang bini menyesal, yang laki menyesal, hendak memulih karena khawatir harus kawin dulu bininya dengan laki-laki yang lain. Nah, kenapa? Karena yang keluar dari mulut orang yang marah pasti akan menjadi sebuah sebab penyesalan. Jadi jangan diam. Yang kedua, umumnya masih juga pindah marah juga guru kayak apa? Yasta'id billah minasyaitan. Minta perlindungan kepada Allah daripada syaitan. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Baca ta'awudz. Maka dengan kita baca ta'awudz, syaitannya lari, syaitannya minggat dari tubuh kita. Baca a'udzubillah minasyaitonir rajim. Masih juga panas. Kata ulama, yu'adzim, diadankan. Karena orang azan itu syaitan mendengar azan larinya terbirit-birit jauh tatkala dikumandangkan akan azan. Masih juga sarik diazankan tetap pemainnya. Baikkan azan belum zuhur lagi, tambahnya pemain misalnya, tambahnya marah. Wa yatawadda, ambil air wudu, suruh wudu. Kita lagi marah, ambil air wudu. Namanya sifat marah minanar, daripada api, maka dipadamkan dengan air wudu. Kalau mau marahnya hilang, lawan siapapun, lawan pasangan, lawan anak, lawan kuitan, lawan tetangga, lawan pembantu, salah pembantunya, hendak marah, meredam marah, ibu sudah menahannya, ambil air wudu, tampus wajah, basahi wajah, basahi tangan. Mudah-mudahan dengan wudu itu sifat marah tadi itu bisa diredamkan dalam jiwanya. Masih juga wudu kada hilang, wayang tasil bawa mandi, ubuyakan sekalian, hampir masuk kamar mandi lagi marah-marahnya, kunci, ubui, hampir selesai, dilampiaskan dengan air tadi itu untuk kita basahi. Ya. Begitulah dalam rumah tangga pun, pasangan suami istri, yang satu jadi api, yang satu jadi air. Yang satu api, satunya api, kebakaran rumah tangga. Bini pemomai, laki pemomai, ada bacaan api, ini masalah. Maka yang satu jadi api, satu jadi air. Tenang, dia api akan dia pemomai. Sudah api baik, ambil ember, ubuyakan itu. Mandi. Kalau masih juga wa aqwal asya' fi bad'i wa rafi' at-tauhidul haqiqi.
Dan yang paling kuat daripada menghilangkan, mencegah, bahkan mengangkat sifat marah itu adalah tauhidul hakiki, yaitu orang yang ma'rifat, yang punya keyakinan iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. La fa'ila haqiqatan fil wujud illallah, yang tidak ada perbuatan apapun di dunia ini secara hakikatnya adalah karena Allah. Pasti itu kehendaknya Allah. Nah, kalau orang sudah benar-benar ma'rifat, maka tidak akan mungkin dia itu punya sifat marah dalam jiwanya. Begitulah para aulia sholihin. Begitulah sifatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu kada pernah marah, kada pernah sarik, dijahati oleh orang-orang musyrik, dijahati oleh orang-orang Yahudi. Apa yang Nabi balas dengan akhlak yang baik. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang paling ma'rifat kepada Allah. Sering ulun ceritakan bagaimana Nabi itu punya tetangga orang Yahudi yang rumahnya Nabi, terutama pintunya itu setiap hari dilempari dengan kotoran manusia itu. Tapi bagaimana responnya Nabi? Sedikit pun kada marah, kada sakit. Bahkan sahabat bertanya, wahai Nabi, kenapa engkau mau membersihkan pintumu setiap pagi? Disikat, dibersihkan oleh Nabi. Kotoran manusia, tahi manusia, bau. Muntahi binatang masih mending baunya. Muntahi manusia, apalagi kita makan petek, jengkol pula mau baunya. Itu dibersihkan oleh Nabi setiap hari. Dan sahabat bertanya, buat apa kau bersihkan itu Nabi? Jika kau datangin orangnya, kau marah, kau tegur dan lain sebagainya, apa yang dijawabnya oleh Nabi? Karena yang melakukan dia itu kepadaku itu adalah Allah. Memang zahirnya dia, tapi hakikatnya adalah Allah. Ini makrifat. Kuat sudah keimanannya kepada Allah. Lalu yang dia pandang bukan lagi perbuatan itu ulahnya manusia, tapi ulahnya Allah. Lalu yang dia tangkap oleh Nabi SAW, apa yang dikehendaki oleh Allah kepadaku. Kok punya tetangga begitu, apa responku? Kan itu yang harusnya kita sikapi. Ternyata kalau aku marah kepada tetangga, aku gak lulus ujian punya tetangga yang seperti dia. Tapi kalau aku bisa sabar punya tetangga seperti dia, berarti aku diangkat derajatnya oleh Allah. Nah, tahu apa yang dikehendaki oleh Allah itu tahu. Itulah orang yang ma'rifat benar-benar kepada Allah. Makanya dikatakan oleh Nabi, ni'mal jar hadih. Aku ini punya paling baiknya tetangga nih. Tetanggaku orang Yahudi itu paling bagusnya tetangga. Paling bagusnya dia melempari kotoran tiap hari ke rumah. Apalagi tetangga adem ayem aja. Apalagi tetangga yang ngasih makan, ngasih minum, ngasih jamuan. Itu tetangga luar biasa baiknya sudah. Yang seperti ini saja Nabi katakan adalah tetangga yang paling baik. Yang kupunya adalah ini, tetangga Yahudi. Bukan hanya ucapan dari Nabi, tapi sikapnya Nabi pun menunjukkan bagaimana beliau itu sabarnya menghadapi tetangga. Dibersihkan dengan tangannya yang mulia setiap hari. Lalu dikatakan oleh sahabat, kenapa kau bersihkan itu? Jawabnya Nabi, kalau aku sabar, berarti aku diangkat derajatnya oleh Allah. Berarti nikmat tidak punya tetangga gitu. Nikmat mengulah pahala. Cuma kita aja yang salah menyikapinya. Ini salah. Punya tetangga kayak itu hendaknya memamai kita tuh, marah kita tuh, putus silaturahimnya. Bukannya ujian yang Allah berikan kepada kita lolos ujiannya, tapi malah kita terjerumus ke dalam maksiat. Kan hidup kita ini semua ujian. Innama amwalukum auladukum fitnah. Harta kita fitnah, keluarga fitnah, istri fitnah, anak kita itu fitnah, ujian. Ulun fitnah bagi pian ini fitnah bagi ulun, ujian.
Maka bagaimana meresponnya, menyikapinya daripada ujian-ujian yang Allah berikan di kehidupan kita di dunia ini? Jangan pemarah. Yang pertama pesan Nabi, jangan marah. Orang kalau sudah ma'rifat tidak akan marah pada siapapun, cucu beliau, cicit beliau. Yang di sini diceritakan Al-Imam Ali Zainal Abidin. Beliau punya pelayan, punya pembantu khadimah, budak perempuan. Yang budak perempuan itu sedang membawa air panas teko, lalu ketumpahan kena wajahnya Imam Ali Zainal Abidin, cicitnya Nabi. Lalu setelah ketumpah, wah ini takut sudah pembantunya bakal marah ini. Nah, habis aku ini dipecat dan lain sebagainya, dimarah. Tapi dia melantunkan sebuah ayat Al-Quran. Seorang khadimnya ini, pembantunya ini mungkin hafal Quran, Allahu a'lam. Apa yang dia lantunkan, wal kadhiminal ghaidha. Orang yang bertakwa itu kata Allah adalah orang yang mampu meredam amarahnya. Itu sifat tanda orang takwa. Maka kata Imam Ali Zainal Abidin, qad qadamtu ghaidhi, sudah kuredamkan amarahku. Kemudian dia lantunkan lagi ayat oleh pembantu tadi, wal afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu di antara sifatnya adalah mudah memaafkan orang lain. Lalu dijawab oleh Imam Ali, qad afallahu 'anka, sudah Allah maafkan engkau wahai pembantuku. Dilantunkan lagi ayatnya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu sangat cinta kepada orang yang berbuat kebaikan. Lalu apa yang dikatakan oleh Imam Ali Zainal Abidin, idhabi fa anti hurrah li wajhillah. Sekarang kau pergi sana, engkau merdeka karena Allah. Dimerdekakan, ada jadi budak lagi, masya Allah. Bukannya dibalas, bukannya marah, tapi malah dibebaskan budaknya. Coba kita punya pembantu dia salah pula. Salahnya bukan lagi main-main, tekok anak wajah kita, baju panas pula. Yang ada keluar dari muntung kita, sumpah serapah, udah akan melihat di mana mata bungul benar, macam-macam lah. Kurangi gajinya, inilah apalah dan lain hal sebagainya. Tapi lihat mereka, bagaimana akhlak yang mereka tunjukkan, maka pantaslah mereka ini adalah cicit cucunya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifatnya sama seperti datuknya. Para aulia salihin, para ulama kita dizolimi, difitnah, dicaci maki, dituduh macam-macam, tidak sedikit pun marah pada diri mereka. Kenapa? Karena mereka adalah ma'rifat kepada Allah. Dan itu tanda orang yang bertakwa kepada Allah adalah bisa meredam amarahnya. Contoh terakhir saja, cerita, dan ini diceritakan oleh para murid-muridnya Habib Umar bin Hafid. Bagaimana dulu cerita orang tua beliau, Habib Umar itu punya abahnya. Semenjak beliau umur, dalam riwayat 9 tahun, itu abahnya diculik oleh komunis lah. Kalau kita sekarang itu komunis, karena dulu di Yaman dikuasai oleh komunis. Lalu para ulama-ulama yang berpengaruh di sana wajib lapor sehari 2 kali ke polisi bahwa mereka tidak meninggalkan Yaman. Lalu pada saat itu hari Jumat, berangkatlah abah beliau bersama Habib Umar, masih kecil, bin Hafid 9 tahun, berangkat ke masjid untuk melakukan sholat Jumat di Masjid Jami'. Sudah sejadah, sholat 2 rakaat. Akhirnya abahnya izin sama Habib Umar, anak tunggu sini ya, abah mau lapor, lupa, belumlah lapor hari ini. Berangkat.
Akhirnya tidak balik-balik sampai khatib mau naik khutbah, sampai khutbahnya selesai, sampai sholat, gak ada balik-balik. Sampai selesai Jumatan beliau mencari abahnya gak ketemu. Tanya orang, tanya ini, gak ada yang melihat. Diculik dan hilang, selesai. Dan itu sampai sekarang gak ditemukan. Di mana jenazahnya, di mana mayatnya, di mana dibunuhnya, gak tahu. Jadi dikatakan bahwa abah beliau syahid, bahkan kuburannya pun gak ada, gak ketahuan di mana kuburnya, di mana mayat jenazahnya, diculik oleh komunis saat itu. Lalu sekarang ada orang tua yang sudah renta tua jadi kita datang kepada Habib Ali Al-Jufri, murid beliau sekaligus besannya beliau Habib Umar. Lalu berkata, wahai Habib Ali Jufri, aku ini adalah orang yang pernah ikut menangkap abahnya Habib Umar. Taubat dia, pengen minta maaf. Tapi aku tidak sanggup untuk meminta maaf langsung kepada keluarganya Habib Umar. Maka bisakah engkau menyampaikan maafku kepada mereka? Oh, ini Habib Ali Jufrinya sudah sarik juga mendengar. Oh, ini pengurangnya yang membunuh abahnya Habib Umar. Akhirnya biar tidak marahnya disampaikan. Dia ketemu dengan Habib Umar. Habib Umar, aku ketemu orang tua renta, dia titip salam kepadamu dan dia meminta maaf karena dia salah seorang yang ikut menangkap, membunuh akan abahnya Habib Umar. Tapi lihat bagaimana responnya beliau. Katakan kepadanya, salam dari kami. Dijawab salamnya. Kemudian sampaikan kepada mereka bahwa terutama ibu kami, Babah Zahra, dan kami sekeluarga, dari malam pertama hilangnya abah kami sudah maafkan orang yang menculik dan membunuhnya. Masya Allah, dimaafkan. Kapan? Malam pertama. Bukan lagi jadi dendam, dicari, kita, itu kan bunuh, tangkap, pukul dia, ikat aja, bakar aja orangnya. Itu kita. Tapi lihat bagaimana beliau bukan hanya mulutnya, tapi praktek akhlaknya pun dicontohkan. Begitulah mereka yang hilang, bukan hilang, bisa meredam daripada sifat marahnya tersebut. Kenapa? Karena ma'rifat pada Allah. Yang mereka tunjukkan adalah yang melakukan itu semua kalau bukan kehendak Allah gak bakal terjadi. Maka yang sudah terjadi kehendak Allah, selesai. Yang keluarga tertimpa musibah, sabar, terima akan takdirnya Allah tersebut. Masya Allah, ini sebuah pelajaran buat kita. Bagaimana mereka orang-orang saleh yang ma'rifatnya luar biasa kepada Allah itu meredam akan sifat marahnya tersebut. Habib Umar tidak menginginkan apapun balas dendam, enggak. Yang beliau ingin tanyakan hanya satu saja. Kami pengen tahu di mana jenazah abah kami. Kalau kami tahu, kami akan ambil, kami kuburkan di pekuburan keluarga kami. Tapi yang membunuh pun tidak tahu di mana jenazah abahnya Habib Umar. Dimaafkan, selesai, begitu saja. Maka inilah yang harus kita ambil pelajaran dalam kehidupan kita. Harus punya sifat sabar. Jangan penyarikan, pemarah, dibubuhan penyarikan, dikurangi sariknya, pemarahnya, apalagi tambah Tuhan, jangan tambah penyarikan, sabar aja. Ini adalah ketentuan Allahnya. Memang orang makin tua, makin berpenyakit, makin banyak nyarikan biasanya. Maka kalau kita mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan, kita akan tahu bahwa inilah ketentuan Allah. Allah yang beri penyakit, Allah yang memberikan takdir begini. Maka harusnya kita menerima dengan legowo takdirnya Allah tersebut dengan sabar. Kalau itu musibah, kalau itu ujian, maka insya Allah dengan itu semua akan menyelamatkan kita daripada dunia sampai akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan nasihat kajian kita dalam hadis ke-16
sebuah nasihat untuk diri kita masing-masing, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri kita menjadi seorang mukmin yang lebih baik, seorang mukmin yang lebih bertakwa ke depannya, yang akan menyelamatkan kita dari kehidupan dunia yang penuh fitnah ujian ini, supaya selamat di akhirat kita, mendapatkan kebaikan, kesejahteraan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya ala ma nahu bihi salafus salih syarif nabi wa nabi bisalil Fatihah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا افتح لنا يا رب العارفين فقهنا وإياك في الدين وعلمنا وإياكم تأويل القرآن العظيم إنك على كل شيء قدير اللهم استر